Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara edukasi spiritual, yaitu tentang bahasan-bahasan spiritual yang mana mengungkap rahasia dokumen supranatural tanpa batas. Pada kesempatan kali ini kita akan menguak tentang sebuah rahasia kitab primbon yang jarang orang mengetahuinya. Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Ojo turu sore kaki, ono dewa ngangklang jagat, nyangking pokor kencanane, isine donga tetulak, sandang kelawan pangan, yoiku bagianipun wong melek sabar narimo. Ya pemirsa sekalian, itu tadi sebuah tembang mocopat yang saya hafal dan saya sangat suka dengan tembang tersebut. Nah, itulah salah satu khasanah kidung tembang di dalam budaya Jawa. Kita perlu mengetahui dulu bahwa kitab primbon adalah sebuah kitab yang berisi ilmu nujum, mantra-mantra, doa, tafsir mimpi, raja, ramuan tradisional, dan lain sebagainya. Nah, kitab primbon itu pertama kali sebenarnya adalah sebuah tradisi lisan yang diwejangkan oleh para sesepuh ataupun bini sepuh Jawa yang mumpuni, alias dalam istilah Jawanya yaitu jalmo lipat seprapat tamat. Nah, itu istilahnya. Kemudian wejangan tersebut diajarkan secara turun-temurun melalui laku batin tertentu ataupun melalui bisa disebut juga melalui beragam tiraka-tiraka tertentu. Kitab primbon pada awalnya merupakan sebuah ilmu yang sangat tersembunyi, yang tersimpan rapat dan hanya orang-orang sakti atau orang-orang tertentu saja yang memilikinya. Namun lambat laun karena kebutuhan masyarakat, maka mulailah ditulis ulang dan untuk warisan anak cucu atau generasi penerus. Nah, hal tersebut dengan tujuan agar senantiasa mereka, para generasi anak cucu itu bisa menjaga harmonisasi alam, jagat alit dan jagat ageng, atau istilah masa kini yaitu mikrokosmos dan makrokosmos. Nah, primbon ini pemirsa biasanya tertulis dalam bahasa Jawa, sehingga mungkin hanya orang-orang Jawalah yang bisa paham akan kitab ini. Namun sekarang pada saat ini ya, primbon itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yaitu dengan tujuan agar dapat dipahami oleh orang banyak yang mungkin khususnya mereka kurang paham dalam hal bahasa Jawa, pemirsa. Nah, pemirsa sekalian, karena penulis kitab primbon ini dari berbagai guru-guru yang dulu mungkin penurunan keilmuannya berbeda-beda, maka kitab primbon pun ternyata juga berbeda-beda. Ada berbagai versi kitab primbon. Namun hal tersebut bukanlah suatu permasalahan pemirsa
melainkan adalah sebuah anugerah, yaitu bahwa sebenarnya ilmu dari Allah itu sangatlah amat luas. Pemirsa yang dirahmati Allah, kitab primbon ini sering kita temui pada mbah-mbah kita dulu. Kalau kita punya mbah, silahkan tanyakan, biasanya mbah-mbah kita punya kitab tersebut. Selain itu juga kitab primbon juga dipunyai oleh orang-orang tua, bini sepuh Jawa. Bahkan saya pernah menemukan juga seorang kiai alim ulama yang memang memiliki kitab primbon ini sebagai acuan. Kitab ini menjadi acuan terutama dalam mencari hari-hari baik ketika melaksanakan suatu hajatan, pemirsa. Misalnya seperti membangun rumah, pernikahan, bahkan kematian dan kelahiran seseorang. Kalau untuk hajatan ya cari baik, untuk hajatan itu hari baiknya hari apa begitu. Nah, hal ini menggunakan dasar kitab primbon, perhitungannya ya, perhitungan falak primbon. Kemudian untuk kematian itu ada 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ini juga menggunakan dasar-dasar perhitungan kitab primbon. Dan masih banyak lagi. Nah, pemirsa yang berbahagia, mari kita sedikit bahas tentang apa saja isi dari kitab primbon ini secara umum ya. Oke, meskipun tadi di depan sudah kami jelaskan, tapi ini akan kami rinci lagi. Yang pertama, kitab primbon mengandung ilmu nujum atau diajarkan ilmu nujum atau ilmu falak, ilmu perhitungan, atau kalau dalam bahasa Jawa disebut ilmu petung. Di dalam ilmu hikmah juga ada ya ilmu seperti ini, perhitungan-perhitungan atau ilmu falak seperti ini. Nah, di Jawa pun juga ada, yaitu teknik merumuskan sesuatu berdasarkan dasar-dasar hisab. Kalau di kitab ilmu hikmah atau ajaran-ajaran ilmu hikmah itu hisabnya biasanya berdasarkan huruf. Ada alif, ba, ta, itu hisabnya berapa, itu ada. Kalau di Jawa itu biasanya hari Senin, hari Minggu, itu ada hisabnya. Kemudian ada hari pasaran. Jadi hari di Jawa itu ada 2. Yang pertama ada hari biasa yang ada 7 hari itu. Kemudian ada 5 hari pasaran, yaitu Paing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Itu khusus di Jawa ada seperti itu. Nah, biasanya pemirsa ilmu ini digunakan untuk merumuskan penanggalan Jawa, bahkan bisa juga untuk ramalan, pemirsa. Seperti dalam kitab-kitab hikmah juga seperti itu. Seperti ramalan perjodohan, terus bisa untuk mencari pencuri. Kalau kita kehilangan barang, itu bisa dicari dengan ilmu ini. Kemudian juga kita bisa mencari besar kecilnya rizki. Kemudian kita bisa mengetahui watak seseorang. Kemudian mencari obat. Dan masih banyak lagi, pemirsa sekalian. Yang kesemuanya ini untuk kebenarannya wallahu alam, karena ini hanya ilmu perhitungan. Hakikatnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 2, kitab primbon juga diajarkan tentang mantra. Nah, dalam kitab primbon banyak sekali mantra-mantra dan lelaku-lelaku untuk menguasai mantra tersebut, pemirsa. Bahkan ada primbon khusus, kitab primbon khusus ya, yang memang hanya dikhususkan untuk membahas tentang mantra. Nah, mantra di sini di dalam kitab primbon ini ada 2 bahasa. Biasanya berbahasa Jawa serta dicampur dengan bahasa Arab. Itu karena ada akulturasi antara ilmu mistik Islam dan ilmu mistik Jawa. Nah, dulu yang menciptakan mantra seperti itu adalah para wali-wali Allah, yang tujuannya untuk memudahkan agar orang Jawa bisa mengamalkan ilmu-ilmu kebatinan secara baik dan benar. Nah, mantra di sini beraneka ragam, pemirsa. Seperti ada mantra pengasihan, kemudian jaran goyang, semar mesem, terus kemudian ada aji pamilengan, aji sriwidara, dan lain sebagainya. Ada juga mantra-mantra penyembuhan, terus juga tolak bala. Nah, pokoknya lengkap sekali dalam kitab primbon ini, pemirsa. Hampir semua mantra itu ada ya. Sekali lagi, ada yang mantra bahasa Jawa dan ada mantra akulturasi antara Arab dan Jawa. Hal tersebut tidak ada masalah karena
Yang penting hakikatnya isi dari mantra tersebut. Kemudian yang nomor 3 yaitu kitab primbon mengajarkan tentang rajah, wafak, dan jimat. Nah, dalam kitab primbon ini ada semacam rajah atau wafak pemirsa. Hal ini karena memang ya seperti tadi ya sudah saya jelaskan bahwa ada percampuran antara mistik Islam dan Jawa. Jadi raja-raja atau wafak ini diadopsi dari kitab-kitab ilmu hikmah. Nah, raja atau wafaknya juga bermacam-macam, tapi mungkin tidak selengkap di kitab-kitab hikmah, tapi sudah mewakili. Contoh ada raja pengasihan, ada raja kanuragan, ada raja apa lagi ya, penyembuhan, kemudian pokoknya juga ada, tapi nggak selengkap, tapi bisa mewakili, ya bisa mewakili. Nah, yang paling unik adalah tata cara penulisan jimat, wafak atau raja itu berbeda dengan tata cara di dalam kitab-kitab ilmu hikmah. Orang Jawa punya tata cara sendiri dalam penulisannya yang tentu hal ini sudah melalui uji coba dan banyak yang mujarab pemirsa. Nah, untuk perbedaan penulisan raja ini nggak ada masalah ya, karena disiplin ilmu itu sekali lagi sangat banyak. Dari Arab, Jawa, kemudian ada lagi mungkin dari Barat, itu sangat banyak sekali ya. Jadi kita tidak boleh ilmu ini salah, ilmu itu salah, itu nggak boleh. Semuanya adalah milik Allah SWT. Kecuali ilmu hitam. Kalau ilmu hitam memang itu adalah ilmu yang merugikan manusia. Kalau itu perlu kita salahkan dan perlu kita berantas. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang nomor 4, kitab primbon itu juga mengajarkan tentang ramuan-ramuan herbal. Nah, ramuan-ramuan dalam kitab primbon ini sangat banyak juga pemirsa. Mulai dari ramuan untuk hewan, terus ada juga ramuan untuk kita, untuk manusia kita ya, tentang penyakit ataupun tentang ramuan untuk kebugaran tubuh. Dan ada juga ramuan persembahan untuk bangsa jin atau makhluk halus, yang mana biasanya dicampur dengan sesajen-sesajen ya. Di primbon itu juga diajarkan tentang sesajen-sesajen untuk makhluk-makhluk astral. Dan yang perlu kita ketahui bahwa kesemuanya itu 90% ramuan-ramuan berbahan herbal alami pemirsa, yang bisa dicari di lingkungan sekitar kita kalau mungkin kita hidup di desa ya. Kalau di kota mungkin ya agak sulit. Kemudian yang selanjutnya yaitu nomor 5, itu kitab primbon juga mengajarkan tentang ilmu firasat. Dalam primbon itu banyak diterangkan tentang ilmu firasat, yaitu membaca tanda-tanda alam untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan masa depan, seperti mungkin tahun depan mau ada kejadian apa. Nah, begitu di kitab primbon itu ada cara-cara membaca tanda-tanda alam tersebut. Nah, selain yang kami jelaskan tadi, di dalam kitab primbon banyak sekali materi-materi yang lain yang tidak bisa kami sampaikan di sini. Nanti pemirsa bisa beli kitabnya atau beli bukunya sendiri dan silahkan dibaca dan dipahami. Nah, untuk itu video kali ini kita cukupkan sekian dulu pemirsa. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan jangan lupa untuk subscribe, mendukung channel ini agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru, dan yang mana materi-materi dalam channel ini tidak ada di pendidikan-pendidikan formal. Untuk itu, mari kita akhiri seperti biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.